Terjebak dalam pelukan Casanova. Episode 6. Datangnya pengganggu. Kakek Abian mengangguk, mencoba mengerti. Namun, baru saja hatinya tenang dengan kata-kata Tesia. Dari arah sana Brian kembali berteriak padanya. Berhentilah mengurusi hidup anak muda, Kek. Kamu itu sudah tua dan bau tanah, jadi bertobatlah. Brian Davinotan. Setelah kepergian Brian, dan disusul oleh kakek Abian, Tesia meminta pada beberapa pelayan untuk membantunya membereskan barang-barang yang berada di dalam mobil untuk dipindahkan ke dalam kamar. Dan dia memilih satu kamar di lantai dasar. Satu kunci Bilila berikan pada Tesia, karena mulai hari ini, kamar itu akan menjadi kamarnya. Cukup banyak yang dibawa oleh Tesia. Dia benar-benar seperti pindah rumah, yakin seyakin-yakinnya bahwa kelak dia akan menjadi nyonya di keluarga Tan. Dan tidak perlu lagi keluar dari rumah ini. Bi, tolong ditaruh di sebelah sana saja ya, nanti biar aku bereskan sendiri. Sekarang aku mau istirahat dulu, ucap Tesia sambil mengulum senyum tipis. Senyum yang terasa meneduhkan di mata Bilila. Membuat wanita parubaya itu percaya, bahwa Tesia adalah wanita baik-baik. Lemah lembut dan penuh kesabaran. Cocok-cocok saja jika bersanding dengan sang tuan yang notabene-nya pria kurang kasih sayang. Tapi bagaimana dengan Yurlan? Gadis itu juga sudah menjadi korban dari ganasnya Brian, sang pemain wanita. Rasanya Bilila ikut pusing saat memikirkannya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, dan bergumam dalam hati, kita lihat saja nanti ujungnya bagaimana. Baik, Nyonya. Saya dan yang lain permisi dulu, kalau Nyonya butuh sesuatu, Anda bisa panggil saya lagi, balas Bilila sambil tersenyum pula. Setelah Tesia mengangguk, Bilila menggiring semua pelayan yang ikut bersamanya untuk keluar, meninggalkan sang pemilik kamar. Sementara di lain sisi, Yurlan turun dari kamarnya, menapaki satu persatu anak tangga, berniat untuk mengambil minum, mengisi tenggorokan yang kekeringan, seperti ladang tandus. Setelah Brian pergi, dia hanya memainkan ponselnya, mengirim pesan pada Raga bahwa dia izin masuk tidak kelas dengan alasan sakit. Awalnya Raga menawarkan diri untuk membawa Yurlan berobat, tetapi gadis itu menolak. Hingga akhirnya, Raga hanya bisa mengiyakan semua permintaan Yurlan. Senyum Yurlan mengembang begitu melihat para pelayan Kulu Kilir melakukan pekerjaan, tak sedikit juga mereka menyapanya. Anda baru bangun, Nona? Tanya salah satu dari mereka. Yurlan mengangguk. Aku sedikit tidak enak badan, Bi. Balasnya beralibi, padahal mereka pun tahu apa yang sudah terjadi. Karena satu informasi di mansion ini, akan menyebar begitu cepat hanya dalam hitungan detik, tetapi mereka hanya dapat menyimpannya agar berita itu tidak keluar. Cukup tahu, itulah bahasa mereka. Kenapa Nona tidak ke dokter? Tanyanya lagi membuat Yurlan sedikit kikuk. Tidak apa-apa, aku hanya meriang. Jadi hanya perlu minum obat, oh ya aku ke dapur dulu, Bi. Yurlan pamit untuk meneruskan niatnya mengambil minum. Sebelum dia ditanya lebih banyak lagi, Hi mau jawab apa dia nanti. Sesampainya di dapur, dia langsung mengambil gelas kaca, lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Tenggorokannya benar-benar terasa lega, seperti gurun yang baru saja mendapat air hujan, rasanya begitu sejuk. Rasanya enak sekali. Apa karena tubuhku juga lelah ya? Setelah ini sepertinya aku harus tidur lagi, mumpung aku tidak berangkat ke kampus, gumam Yurlan pada dirinya sendiri. Dia hendak menaruh gelas ke dalam tempat cuci piring. Namun, samar-samar dari tempatnya berdiri, beberapa pelayan sedang mengobrol. Tidak biasanya dia tertarik dengan obrolan mereka, tetapi pembahasan kali ini terdengar berbeda, karena ini semua berhubungan dengan ayah angkatnya.
Aku tidak salah dengarkan. Yurlan berjalan semakin mendekat, dengan otaknya yang terus bertanya-tanya. Dan dia bisa dengan jelas mendengar bahwa di mansion ini kedatangan seorang wanita yang akan menjadi nyonya di keluarga Tan. Para pelayan pun sedang memuji-muji wanita itu, wanita bernama Tesia, wanita cantik dan terlihat baik yang dibawa oleh kakek Abian untuk sang cucu. Dek! Jantung Yurlan seperti berhenti berdetak. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Yurlan membuat para pelayan itu langsung mengatupkan bibir mereka masing-masing, dan menoleh ke sumber suara. Mereka baru menyadari kehadiran Yurlan di sini, dan hal itu membuat mereka cukup terkejut. Yurlan memang gadis yang ceria dan periang selama mereka kenal, Yurlan kerap ikut membantu para pelayan untuk membuat makan malam dan sebagainya. Dengan alasan bosan di kamar. Gadis yang dikenal sebagai anak Norris, wanita malam yang diasuh oleh sang tuan. Namun, gadis ini memiliki sifat berbeda dari ibunya. Yurlan akan marah dan menggerutu jika mendapati Brian tengah bercinta dengan sang ibu. Dan semua itu dikeluhkan pada para pelayan. Sebut saja mereka semua adalah tempat curhat bagi Yurlan. Aku tanya lo siapa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Yurlan, mengulang pertanyaannya karena semua orang tiba-tiba bergeming. Diam, dan seperti tak mau menjawab. Mendengar itu, seketika mereka tersadar, bahwa ada orang lain yang mendengar percakapan mereka itu, dan orang itu adalah Yurlan, anak angkat tuan mereka. Nona tadi tidak ikut berkumpul ya? Tadi kami semua dikenalkan oleh kakek Abian calon istri dari Tuan Brian, namanya Nyonya Tesia, jawab salah satu dari mereka, lalu menunduk takut salah bicara. Oh, terus sekarang orangnya di mana? Tanya Yurlan lagi dengan setenang mungkin, sementara jantungnya berdebar dengan kencang, dan keringat dingin yang mulai keluar dari telapak tangannya. Dia merasa dibohongi oleh Brian, yang mengatakan wanita itu adalah seorang mata-mata yang dikirim sang kakek. Belum sempat menjawab, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam dapur. Sama halnya dengan Yurlan, Tesia pun merasa kehausan, untuk itu dia keluar dari kamar dan berniat untuk mengambil minum sendiri. Mereka semua kompak menoleh, tak terkecuali Yurlan. Dan dia bisa melihat wanita cantik tengah tersenyum manis ke arahnya. Yurlan sedikit tertegun, tetapi rasa itu segera tertepis saat Tesia menyapanya. Hai, kamu siapa? Tanyanya dengan mengulurkan tangan, mencoba berkenalan. Yurlan memperhatikan tangan mulus itu, netranya menelisik penampilan Tesia dari bawah sampai ke atas. Satu kata untuk wanita di depannya ini, cantik. Akhirnya Yurlan mencoba tersenyum pula, dia menjabat tangan Tesia. Aku Yurlan. Senang berkenalan, tadi kamu gak ikut kumpul ya? Yurlan menggeleng. Aku tidak mendengar apapun, jadi aku tidak ikut turun ke bawah. Nggak apa-apa, kamu pembantu juga di sini. Tanya Tesia, dia pun memindai penampilan gadis di depannya. Terlihat masih sangat muda, dan tidak ada tampang seperti pembantu. Tapi kalau bukan, dia ini siapa dong? Maaf, Nyonya. Saya ikut bergabung, Nona Yurlan ini bukan pembantu, tapi anak angkat Tuan Brian, jawab Bilila yang tak sengaja mendengar percakapan keduanya. Netra Tesia sedikit membesar, tetapi dia pun berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Jadi kamu anak wanita yang kakek ceritakan. Yurlan mengulum senyum getir, lalu mengangguk. Meski dia tidak tahu, cerita seperti apa yang Tesia dengar. Berarti kamu calon putriku. Tesia mengusap bahu Yurlan, mencoba untuk mengakrabkan diri. Sementara Yurlan hanya bisa tersenyum canggung, dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Tesia, dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Brian. Dua orang ini, menjadi sebuah teka-teki untuknya.
Oh ya, kamarmu di mana? Tanya Tesia. Kini dia sudah bersikap lebih santai, dengan mengambil air putih untuk menyiram dahaganya. Kamarku di lantai atas, Kak, balas Yurlan apa adanya. Tesia mengangkat kedua alisnya. Sebelah kamar Kak Brian. Tanyanya memastikan. Yurlan menggeleng, karena letak kamarnya dengan Brian terpisah oleh satu kamar bekas Norris atau dengan sebutan sekarang kamar bekas mereka berehem semalam Brian. Di sebelah kamar Dedi itu kamar kosong, dan kamarku di sebelahnya lagi, jelas Yurlan lebih rinci. Mendengar itu entah kenapa tiba-tiba senyum Tesia mengembang. Kalau begitu, biar aku isi kamar kosong itu, aku akan pindah ke atas. Ujarnya girang. Glek. Tanpa menunggu balasan Yurlan, Tesia kembali memanggil Bilila untuk membantunya memindahkan barang-barang ke lantai atas, dengan begitu dia akan senantiasa berdekatan dengan Brian. Sore harinya Brian kembali ke mansion diantar oleh Ron. Pekerjaan hari ini cukup menguras pikirannya, hingga beberapa kali dia memijat pelipis dan menyugar rambutnya ke belakang. Tuan, proposal tentang pembangunan Hotel Tan Bait saya kirim lewat email, kata Ron sebelum Brian keluar dari dalam mobil. Pria itu mengangguk. Nanti aku cek. Bila sudah sempurna aku pasti menghubungimu. Jawabnya. Ron mengangguk tanda mengerti, lalu dia membuka pintu, tetapi gerakannya terhenti karena Brian menahannya. Tidak perlu membukakan pintu untukku, aku bisa sendiri. Kamu langsung pulang saja, Ron. Baik, Tuan. Setelah itu Brian langsung keluar dari mobil yang dikendarai oleh Ron. Dia masuk ke dalam mansion dan naik ke atas, di mana kamarnya berada. Begitu dia sampai pada anak tangga terakhir, dia tak langsung pergi ke kamarnya, matanya justru menatap ke arah pintu kamar Yurlan. Dia mengulum senyum kecil. Dan kembali bersemangat. Aku harus menemui kelinci kecilku dulu. Ucapnya lalu kembali melangkah. Brian membuka pintu kamar Yurlan pelan-pelan, hingga benar-benar tak menimbulkan suara, lalu menutupnya kembali. Namun, saat dia mengedarkan pandangan matanya, dia tidak melihat gadis itu di dalam sana. Kemana dia? Dan Brian mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Seketika senyumnya mengembang, sekarang dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh Yurlan. Brian memutuskan menunggu Yurlan dengan berbaring di atas tempat tidur. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya gadis itu keluar hanya menggunakan handuk yang melilitnya, handuk yang memiliki ukuran sebatas paha. Kaki jenjangnya terekspos, pun dengan kedua pepaya mungil. Rambut dan badannya yang basah benar-benar membuat Brian langsung frustasi. Tatapan mata Brian senantiasa mengikuti arah gerak Yurlan. Tanpa curiga sedikitpun Yurlan melangkah ke arah lemari pakaian dan memilih satu dress rumahan. Namun, saat dia hendak masuk ke ruang ganti, Yurlan mendengar sebuah deheman, ehem. Yang membuatnya tersentak kaget, lalu memutar dirinya ke belakang. Dedi. Lirih Yurlan. Bahkan saking terkejutnya, Yurlan sampai menjatuhkan semua yang ada di tangannya dan refleks mencengkram handuk yang dia pakai. Brian tersenyum smirk, dia bangkit dari atas tempat tidur dan berjalan ke arah Yurlan. Yurlan mundur hingga punggungnya menyentuh lemari pakaian. Sementara matanya terus bersitatap dengan Brian yang semakin mendekat. Dedi, untuk apa Dedi kemari? Tanya Yurlan. Bukannya menjawab, Brian justru memegang pinggang ramping Yurlan. Hingga mereka berhimpitan. Aroma harum khas sabun menguar dari Yurlan yang kini di depannya. Brian sampai memejamkan mata karena merasa sangat dimanjakan. Aku merindukanmu, baby. Balas Brian dengan suaranya yang berat, dan tatapan yang mulai sayu. Lalu tanpa diduga Brian langsung mengikis jarak, dan mengecup Yurlan. Yurlan yang tersentak kaget tak mampu untuk menolak.
Gerakan cepat itu berhasil membodohinya. Brian dengan keahliannya menggigit kecil bibir Yurlan. Agar Yurlan memberikan akses dan kini semakin menyerang. Namun, tak ada kata menyerah dalam kamus pria itu. Brian menurunkan tangannya, merayapi Fahamuyus itu, hingga membuat sang pemilik kegelian. Dat, suara merdu Yurlan. Di sela-sela perjalanan menyenangkan itu, tiba-tiba Yurlan bertanya. Dedi belum menjelaskan siapa Kak Tesia. Ucap Yurlan, masih berada di ambang kesadarannya. Itu tidak penting, baby. Balas Brian cepat. Tapi dia ada di kamar sebelah, Dat. Tangan Yurlan berganti mencengkram kedua bahu Brian, dan dia bisa merasakan si junior yang sudah siap gerak. Kalau begitu jangan berisik. Kita pelan-pelan, sayang. Dat, Yurlan menahan agar suara merdunya tidak lepas, meski serangan Brian sudah mulai menguasai. Hingga akhirnya terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamar Yurlan dari arah luar. Tok, tok, tok. Yurlan dan Brian langsung menghentikan perjalanan menyenangkan mereka. Yurlan mendorong Brian begitu kuat, dengan nafas yang memburu, dia cepat-cepat mengelap bibirnya yang basah sisa-sisa kecupan sang Dedi. Sementara Brian berdecak kesal karena kesenangannya terganggu, dia mengepalkan tangannya lalu meninju udara. Cek, sialan. Biar Dedi yang buka, kamu masuk saja ke dalam kamar mandi, ujar Brian dengan tatapan menajam, sedikit lagi dia bisa menguasai Yurlan. Ada saja gangguannya. Tapi Dedi bagaimana kalau itu Kak Tesia? Tak lekas patuh Yurlan justru balik bertanya dengan raut wajah cemas. Brian menangkup kedua sisi pipi Yurlan, lalu menciumi wajah gadis itu. Bahkan menggigit dagunya. Percayakan saja semuanya padaku, baby. Masuk ke dalam kamar mandi sana. Ujar Brian santai. Yurlan ingin membantah ucapan Brian, tetapi dia pun tak bisa menghadapi ini sendiri jika memang benar itu Tesia. Gadis itu akhirnya mengangguk, dan menuruti perintah Brian. Di luar sana, pintu kembali diketuk oleh seseorang. Dan Brian segera membukanya dengan malas-malasan, dia kembali melayangkan tatapan tajam pada seseorang yang ada di depannya yang ternyata adalah Tesia. Kak Brian. Gumam Tesia merasa begitu terkejut. Untuk apa pria ini berada di kamar Yurlan? Dan suara apa itu tadi? Samar-samar dia mendengar lenguhan, dan suara berat seorang pria. Ternyata benar itu Brian, tapi apa yang mereka lakukan? Tidak mungkin pria yang dicintainya ini sampai bermain dengan gadis muda seperti Yurlan. Hah, tidak. Brian bukan seorang pedofil, dia tidak mungkin melakukan itu. Ada apa? Tanya Brian dingin. Dia melipat tangannya di dada, dan menyenderkan dirinya. Mendengar itu, Tesia langsung tersadar. Dia menatap Brian yang tak meliriknya sedikitpun, bahkan tatapan mata pria itu terasa sangat menakutkan. Tesia menelan salivanya. Aku tadi mendengar suara seorang pria dari kamar Yurlan. Aku kira siapa ternyata Kak Brian sedang berada di sini. Ujarnya sedikit terbata. Dan mencoba mengulum senyum. Brian memutar bola matanya jengah. Sekarang kamu sudah lihat itu adalah aku, ada lagi yang ingin kamu tahu. Pelan, Tesia menggeleng. Tidak, Kak. Aku hanya takut Yurlan kenapa-kenapa. Tadi pagi katanya dia sedang sakit. Kak Brian sendiri sedang apa di sini? Tanya Tesia dengan memberanikan diri. Brian langsung melirik Tesia tak suka. Jangan berpikir macam-macam, Yurlan menghubungiku kalau dia sedang sakit, aku sebagai ayahnya bertanggung jawab atas itu. Tadi dia muntah-muntah, jadi aku masuk ke kamarnya. Jelas Brian dengan menggebu. Membuat Tesia sedikit bisa bernafas dengan lega. Walaupun dia masih begitu penasaran, sebelum dia mengetahui kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri.
Sudah, apa lagi yang kamu tunggu? Cetus Brian, yang melihat Tesia malah bergeming di tempatnya. Juniornya sudah sesak dan minta dilepaskan, wanita satu ini malah tak kunjung pergi juga. Aku boleh melihat keadaannya? Tanya Tesia. Tidak perlu, aku mau mengerok tubuhnya. Dia sepertinya masuk angin. Jadi pergilah. Mengerok. Masuk angin. Kalau begitu biar aku saja, Kak Brian kan baru pulang bekerja pasti lelah. Jadi biar aku yang menggantikan Kak Brian untuk membantu Yurlan. Aku bilang tidak perlu, aku sudah biasa melakukannya ketika dia sakit. Lagi pula siapa kamu? Ibunya saja bukan, so-soan perhatian. Pergi sana. Usir Brian. Dan, brak. Brian langsung menutup pintu kamar itu dengan keras, sampai Tesia terlonjak kaget, dan tangannya memegang dada. Sikap Brian benar-benar di luar dugaannya. Dia memang pria yang keras, dia kira Brian bisa bersikap lebih baik dengan penampilannya yang sekarang, yang sudah cantik. Namun, ternyata dia salah. Brian masih begitu kaku dan mengabaikannya. Menyadari itu, dada Tesia merasa sesak, tetapi dia akan buktikan pada Brian, bahwa dia sanggup menerima itu semua, hingga pria itu luluh padanya. Bersambung.